serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikan ku rencana-Mu untuk kemuliaan mengiringmu. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikan ku rencana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Oh, ralam mengiring-Mu Tuhan Yesus, mengikut-Mu lebih lagi ya Tuhan. Mengalir kasih-Mu di tempat ini, mengalir memenuhi hidup kami. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, mengalir dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mari lebih lagi katakan kepada Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa.
Oh, kasih-Mu mengalir ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir lebih lagi di tempat ini. Oh, yang menuntun dan mengajari kami saling mengasihi lebih lagi ya Tuhan. Oh, lebih lagi mengalir kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Iya. Sungguh kami merasakan Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Engkau yang menuntun, Engkau yang mengurapi setiap kami. Engkau yang menyatakan kuasa dan mujizat-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Ajari kami untuk berjalan dalam kasih-Mu, saling mengampuni satu dengan lainnya. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan cara yang sangat sederhana, untuk boleh menjadi berkat buat anak-Mu di tempat ini. Bagi-Mu segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Nah, silakan duduk saudara di dalam hadirat Tuhan. Nah, shalom dan salam sejahtera buat setiap kita dan puji nama Tuhan kalau hari ini kita boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan. Nah, di tengah-tengah sepanjang tahun 5786 ini maka Tuhan memberikan kita satu tema yakni Divine Connection and Great Joy. Nah, sehingga sepanjang daripada satu tahun ini maka kita akan senantiasa terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Dan setiap kali kita terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, maka ada berkat-berkat yang Tuhan siapkan atas setiap kita. Dan khusus bulan ini, maka Tuhan yang berkat yang Tuhan siapkan buat kita waktu kita terkoneksi dengan Tuhan. Nah, yakni divine connection brings noble relationship. Nah, waktu kita dekat dan terhubung dengan Tuhan, maka itu akan kelihatan Tuhan memperbaiki hubungan kita satu dengan lainnya. Baik di tengah-tengah keluarga, di dalam gereja, maupun di tempat di mana kita bekerja. Dengan kata lain saudara, hubungan kita itu akan kelihatan dekat atau tidaknya dengan Tuhan. Itu kelihatan dari hubungan kita sesama manusia. Dan hubungan yang baik indah sebagai suami istri, anak-anak dan orang tua, menantu dengan mertua, teman gereja, maka itu akan kelihatan waktu kita ini dekat dengan Tuhan. Nah, 1 Yohanes 1 ayat 7. Nah, mengapa penting sekali untuk kita membahas kembali yang namanya relationship, hubungan satu dengan yang lainnya. Nah, karena bukan saja itu akan menunjukkan kedekatan kita dengan Tuhan. Indikator seseorang itu dekat dari Tuhan bukan saja kelihatan dari hubungannya dengan sesama, tetapi juga itu menunjukkan orang itu dalam gelap atau dalam terang. Karena Alkitab mencatat bahwa orang yang dekat dengan Tuhan, maka ayat 7 akan memperoleh yang namanya fellowship, relationship, satu dengan yang lainnya. Nah, brotherly love itu akan turun bagi orang yang dekat dengan Tuhan. Karena nggak mungkin orang dekat dengan Tuhan, dia membenci saudaranya. Kalau dia membenci saudaranya, bisa dipastikan dia masih merasa dekat dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan memberikan satu perintah baru dalam Yohanes 13 ayat 34 kepada seorang murid Yesus yang bernama Yohanes. Nah, Yohanes ini disebut adalah the apostle of love. Mengapa saudara? Karena Yohanes ini adalah pribadi yang berani tidur di dada dari Tuhan Yesus.
Yohanes ini adalah orang yang paling besar merasakan kasih Tuhan Yesus. Sehingga dia menulis kitab Injil Yohanes itu beda dengan Injil yang lain. Kalau saudara baca Injil Matius, Markus dan Lukas itu banyak isinya yang sama. Makanya disebut dengan Injil sinoptik. Tetapi Yohanes itu punya cerita tersendiri. Makanya Yohanes 3:16 setiap Natal itu dibacakan dalam berbagai bahasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sebab ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Supaya siapa yang percaya itu beroleh kehidupan. Nah, dan Yohanes juga mendengarkan satu perintah baru yang tidak ditulis. Sama seperti perjamuan kawin di Kana. Hanya ada di kitab Yohanes. Kitab yang lain gak menyinggung tentang cinta kasih dalam pernikahan. Nah, makanya disebut the Apostle of Love. Oleh karena dia banyak berbicara tentang kasih. Bahkan dia mendapatkan perintah baru dari Tuhan yang tidak didengar oleh murid-murid yang lain. Apa perintahnya? Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku, kata Tuhan, telah mengasihi kamu tanpa syarat. Demikianlah kamu juga harus saling mengasihi. Katakan amin. Nah, mengapa saudara divine connection itu dihubungkan dengan relationship dan dihubungkan dengan hidup dalam terang atau gelap? Kalau kita lihat bersama-sama dalam 1 Yohanes 2:8, perintah baru yang dimaksud oleh the Apostle of Love ini adalah hidup dalam kasih yang membuktikan orang itu hidup dalam terang atau dalam gelap. Nah, kalau saudara lihat, maka dikatakan perintah baru yang kutuliskan, maksudnya yang tadi kita baca dalam Yohanes diulangi lagi. Hidup dalam persekutuan menunjukkan kau dalam terang. Nah, saudara, bagaimana sih cara melihat hamba Tuhan, melihat pendeta? Dia ini hidup dalam gelap atau hidup dalam terang? Nah, jangan lihat dari pakaiannya. Nah, kalau lihat saya dalam gelap atau dalam terang, jangan lihat dari pakaiannya, jangan lihat dari dasinya. Nah, kalau dasinya bisa banyak dimonja ini. Bisa kita beli, bisa kita pakai. Tapi saudara, kita kalau mau lihat hamba Tuhan dalam gelap atau dalam terang, dikatakan begini. Waktu mereka turun dari mimbar, selesai melayani, nah apa yang mereka ceritakan? Kalau mereka menceritakan tentang kebenciannya kepada seseorang, tentang amarahnya kepada seseorang, dan dia tidak mau memaafkan orang itu, bisa dipastikan dia hidup dalam gelap. Tapi kalau dia berbicara tentang kelemahan orang, tapi dia belajar mengasihi, belajar menerima, dan mengizinkan Tuhan mengubahkan orang itu, dan tetap mau bersama-sama, kita tahu itu orang yang hidup dalam terang. Katakan amin. Bukan saya yang bilang, ayat 9 katakan, barang siapa yang berkata ia berada dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai kapan? Bilang sekarang, sampai kapan? Nah, tidak peduli gelar teologianya berapa banyak, tidak peduli gelar pendetanya berapa banyak, tapi kalau yang diajarkan itu kebencian, apalagi dia ngajak orang lain untuk membenci, kita tahu. Karena ada kan pendeta kan kadang khotbah pun ajaknya orang membenci. Wah, si anu tidak benar, si anu tidak benar, si anu tidak benar, si anu tidak masuk surga, cuman kita yang masuk surga. Kita tahu itu bukan Tuhan. Karena orang yang mengasihi nggak usah diuji, pasti dia ada dalam terang. Ayat 11 katakan, kalau orang membenci saudaranya walaupun dia dekat dengan Tuhan, itu pasti dekatan itu bohong. Nanti kita lihat, orang gak mungkin dekat dengan Tuhan tanpa menyelesaikan masalahnya. Nah, saudara, barang siapa membenci saudaranya, 11, ia yang pertama berada dalam kegelapan, hidup dalam kegelapan, tidak punya tujuan karena gak tahu mau dibawa kemana kalau orang berantem. Dan kegelapan itu menguasai hidupnya sehingga gak punya masa depan. Jadi kalau ada orang di kantor saudara, di FA saudara, di gereja saudara, di tempat saudara bekerja, ada orang lain mengajak saudara untuk bersama-sama membenci dan memberontak, tinggalkan. Karena orang yang menanamkan kebencian, kemarahan, Alkitab berkata, dia berjalan dalam gelap dan dia tidak tahu mau dibawa kemana. Nah, saya tidak pernah mau berjalan walaupun banyak orang yang mengajak, "Yo Pak, kita gabung, tinggalkan gereja Bapak segala macam dengan segala janji." Nah, saya nggak pernah mau. Kenapa saudara? Karena orang yang berjalan dalam kebencian, amarah,
dia berjalan dalam kegelapan dan tidak punya tujuan. Makanya Mazmur 37, maka Daud pernah berkata, siapakah orang yang punya masa depan? Orang punya masa depan adalah orang yang tulus, jujur, suka berdamai. Pada merekalah ada masa depan. Amin. Nah, jadi kalau ada ngajak saudara makan, ngajak saudara ngopi, baru kita makan sedikit makanannya, baru kita minum kopinya sedikit, udah diceritakannya kejelekan orang lain. Rupanya kita dibayarin supaya mendengarkan semua amarah dan keluh kesahnya. Nah, katakan sama orang itu, oh rupanya kamu ngajak saya, bayarin saya minum kopi supaya mendengarkan semua amarahmu. Udah gini aja, aku pun yang bayarin kopinya, kopimu pun kubayari. Yang penting jangan paksa saya untuk membenci orang lain. Karena kita mau punya masa depan. Amin. Mengasihi memang sulit, gampang diucapkan, sulit dilakukan. Saya tahu, Tuhan tahu. Tapi kita bisa belajar bersama dengan Yesus. Seberapa banyak yang mau belajar mengasihi dan katakan kepada Tuhan, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Amin. Nah, kenapa kita perlu memperbaiki hubungan kita waktu kita terkoneksi dengan Tuhan? Yesaya 60 ayat 1 bahwa hubungan itu akan menentukan seseorang itu dia hidup dalam gelap atau dia hidup dalam terang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang Yesaya lihat ribuan tahun ke depan. Nah, penglihatan Yesaya ini sudah 3000 tahun yang lalu, tapi belum digenapi. Di mana Yesaya ini melihat, saudara, di depan dia melihat begitu banyak orang datang kepada Tuhan. Di ayat yang ke-6 dan 7, maka dicatat di sana, maka unta-unta dari Midian itu datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan kambing, domba, Kedar dan Nebayot itu datang membawa korban mereka kepada Tuhan. Siapakah Midian? Siapakah Kedar? Siapakah Nebayot? Bukankah ini saudara sepupu kita yang hari ini mungkin kita merasa teraniaya. Tapi Yesaya melihat satu hari mereka akan memuji Tuhan bersama dengan kita. Kapan itu terjadi? Waktu gereja berani menjadi terang. Katakan amin. Gereja menjadi terang bukan waktu gedung gerejanya hebat. Gereja menjadi terang bukan waktu aksi sosialnya menolong. Bukan. Gereja menjadi terang bukan karena punya pujian alat musik yang bagus. Tapi gereja akan menjadi terang waktu gereja tidak mengajarkan kebencian. Gereja tidak mengajarkan amarah. Tapi gereja mengajarkan bagaimana hidup saling mengasihi, mengampuni. Itu yang dunia luar sana tunggu. Karena di luar sana perperangan, amarah, kekecewaan, saling merendahkan, menyakiti. Tapi biarlah waktu orang datang ke gereja, mereka tidak dengar itu di gereja. Katakan amin. Karena orang mau dengar gereja itu bicara mengasihi dan mengampuni. Nah, satu tokoh India yang bernama Mahatma Gandhi pernah membuat satu statement. Dia berkata, kalau seandainya orang Kristen yang ada di India sama seperti Tuhan Yesus, maka saya percaya satu India akan beribadah kepada Tuhan Yesus. Tapi sayang, waktu saya pergi ke gereja, saya ketemu orang Kristen yang tidak seperti Tuhan Yesus. Sejak saat itu saya putuskan, saya tidak mengikuti Yesus. Saudara tahu, waktu dia datang ke gereja, karena dia melihat kasta itu lebih tinggi daripada kasih. Di situ dia melihat, ternyata orang Kristen tidak seperti Yesus yang saya baca dalam Alkitab. Bila waktu orang datang ke gereja,
dia boleh melihat kita menceritakan pengampunan. Kita menceritakan hidup saling mengasihi. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kita. Sekalipun orang di sekitar kita tidak baik, sekalipun orang di sekitar kita jahat, sekalipun orang di sekitar kita tidak seperti yang kita ingin, istri kita, suami kita bukan orang yang baik. Orang-orang di sekitar kita, sahabat dan teman kita bukan orang yang baik, bahkan dia jahat sama kita. Saya mau katakan, Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menjadi hakim atas mereka. Tuhan berkata, akulah hakim yang adil yang akan menghakimi semuanya. Mau kita lihat orang jahat, orang tidak baik, Tuhan gak minta kita menjadi hakim atas mereka. Yang setuju katakan amin. Tapi Tuhan minta kita mencintai, mengasihi, dan mengampuni mereka. Itu yang orang hidup dalam terang. Jangan bicara kejahatan mereka, udah jelas jahat kok. Karena memang pada dasarnya manusia itu jahat. Coba lihat orang di sebelah saudara, jahat atau baik? Coba tanya istri-istri di sini, suamimu baik atau jahat? Jawabannya? Coba tanya suami-suami di sini, istrimu baik atau jahat? Jawabannya Pak? Hah? Ya, kalau istrinya yang jawab baik, kata kalau suaminya jahat Pak. Kenapa? Ya memang manusia, gak ada yang baik. Itu yang Roma 7 katakan. Tapi di dalam yang tidak baik itu, Tuhan minta, kita bukan menghakimi. Tapi kita mencintai, mengasihi, mengampuni. Sampai Tuhan mengubahkannya. Berikan tepuk tangan, katakan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Nah, saudara, apa yang terjadi kalau gereja berani menjadi terang dengan cara mencintai, mengasihi, dan mengampuni? Saudara nanti lihat berkat-berkatnya dalam pasal yang ke-60 dari Yesaya ini. Ayat 4 dikatakan, the treasure of darkness. Nah, bahkan harta yang di tempat yang tersembunyi itu Tuhan berikan kepada kita. Orang-orang non-Kristen akan datang berbondong-bondong membawa persembahan mereka ke rumah Tuhan. Waktu gereja lebih banyak berbicara, mengasihi, mengampuni, mencintai, lebih daripada menyampaikan kebencian. Nah, banyak kepercayaan mengajarkan kebencian. Tapi kita selalu mengajarkan bagaimana mencintai dan mengasihi. Amin. Nah, untuk mencintai dan mengasihi, kita perlu belajar. Sekali lagi gak gampang. Tapi kita bisa belajar kepada Tuhan. Kita gak bisa mencintai, mengasihi itu dengan segala kekuatan kita. Saudara gak bisa mencintai dengan membaca buku. Cara mencintai istri di akhir zaman. Saudara baca bukunya itu selesai, belum tentu cinta sama istri. Apalagi kalau Anda baca buku cara menaklukkan istri. Wah, salah baca buku itu. Atau baca buku cara memindahkan dompet suami ke perbendaharaan kita. Ya itu pun tidak benar. Tetapi kalau kita mau baik, nah ini datang dengan Tuhan. Nah, Yakub itu, nah ini pribadi yang pernah mencoba mengatasi masalah disunity yang dia alami. Dia perlu rekonsiliasi dengan abangnya Esau. Dalam Kejadian 30-34. Nah kalau saudara baca sebelum-sebelumnya. Nah Yakub ini mengatur strategi untuk kembali. Tapi awalnya dia mengandalkan kekuatannya. Nah siapakah Yakub? Nah ini kan banyak orang salah. Nah ini kenapa kita mengasihi? Saudara gini, ada Tuhan di dalam semuanya itu. Nah coba kita lihat Yakub ini ya. Yakub ini di mana sih masalahnya? Kakeknya, opungnya, bolangnya itu kan Abraham. Bapaknya siapa? Siapa bapak Yakub? Ishak. Dengan kata lain, bisa dibilang begini. Yakub ini opungnya pendeta, bapaknya pendeta, anaknya
Penipu, saya ulangi ya. Coba kita renungkan dulu. Saya percaya opungnya sama bapaknya ngajarin Yakub ini yang baik-baik. Karena bapaknya tadi apa? Pendeta. Kan ini ahli waris surga ini. Opungnya pendeta. Anaknya penipu. Pertanyaannya, siapa yang ngajarin dia? Nah, jadi di sini bukan kita rame-rame menghakimi Yakub, apalagi menghakimi opungnya. Dasar Abraham katanya dekat dengan Tuhan, bapak orang percaya, cucunya saja penipu. Dasar Ishak banyak khotbah tapi cucunya, anaknya. Saya percaya dia dibesarkan di lingkungan rohani, di lingkungan, ya kalau kita pakai istilah kerennya, lingkungan divine, ilahi. Mungkin heavenly, wah suasana surga tiap hari di rumah itu. Tapi aneh, dia bertumbuh jadi tidak baik. Tetapi dalam dia bertumbuh tidak baik, ini bukan penghakiman yang diperlukan. Bagaimana membawa Yakub ini kembali kepada Tuhan. Nah, satu hari waktu dia menipu, dia merantau, ya ketemu dengan rajanya penipu, ditipu lagi sama Laban. Akhirnya dia pulang. Waktu dia pulang di tengah jalan, nah dia takut menghadapi abangnya, karena abangnya keluarkan perintah bunuh Yakub. Akhirnya ini diandalkan kekuatannya. Dia suruh ternak itu bagi beberapa bagian, dari kiri, dari kanan, dari buka, dari belakang, hanya untuk menenangkan hatinya Esau. Dia bagi lagi istrinya, dia bagi lagi anaknya, kalian dulu semuanya. Sampai lembut hatimu itu, sampai dibilangin sama anaknya, nanti nak kalau ditanya Esau, siapa kamu? Langsung panggil dia bapak tua, langsung bilang, aku ini bapak tua, anak adikmu gitu kan. Mana tahu dengan memanggil bapak tua, hatinya lembut. Dan waktu dia lakukan semuanya, enggak berhasil. Tinggallah dia sendiri di tepi sungai Kerit itu. Di tepi sungai itu maka apa yang terjadi saudara? Tuhan sendiri yang bergumul dengan Yakub, mematahkan kesombongan, keakuan, strategi yang dia miliki. Engkau jago menipu, tapi dalam rekonsiliasi tidak boleh ada tipuan. Harus ada ketulusan. Maka dia tetap mengandalkan kekuatannya sampai Tuhan mematahkan pangkal pahanya. Itu yang membuat sampai hari ini orang Israel tidak memakan pangkal paha dari setiap hewan. Untuk mengingatkan kembali pangkal paha ini bicara kesombongan yang menopang seluruh kehidupan kita. Kalau ini patah maka kita nggak akan mampu berdiri dengan tegak. Dan waktu ini dipatahkan maka Tuhan bukan menghakimi Yakub, dia mengubah Yakub menjadi Israel, pahlawan yang gagah perkasa. Dan sejak saat itu maka Yakub memanggil Tuhan itu adalah Peniel, yang artinya aku melihat Tuhan dan aku hidup. Dan waktu Yakub tahu bahwa dasar dari pemulihan bukan strategi, dasar pemulihan adalah divine connected. Maka waktu dia terkoneksi dengan Tuhan, apa yang terjadi? Dia bilang istri anak-anaknya, kalian di belakang semua, biar saya yang di depan. Karena dia tahu kalau dia sudah berhubungan dengan Tuhan, itu akan membawa hubungan yang mulia. Dia jalan di depan dan saudara tahu apa yang terjadi? Begitu dia lihat Esau berlari, Esau lari bukan bawa pedang. Esau berlari dengan mata tatapan yang penuh kasih. Dia dipeluk, dicium, lehernya dipeluk. Dan waktu itu dia bertangis-tangisan. Disitulah Yakub mengerti bahwa divine connection brings noble relationship. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Dan saudara mau, pasti Tuhan akan bukakan jalan memperbaiki hubungan kita dengan yang lain. Nah, Roma 8 ayat 28. Kenapa kadang-kadang sulit bagi kita mencintai dan mengasihi? Karena kadang-kadang kita percaya ayat ini, tapi kadang kita nggak percaya. Di mana Allah berkata, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang dipanggil, dipilih dari semula, yakni yang mengasihi Dia. Tapi waktu keadaan baik, maka kita berkata, benar, Tuhan itu turut bekerja. Tapi keadaan yang sulit, apakah kita masih percaya Allah turut bekerja? Saya hanya tanya kepada saudara ayat ini, apakah engkau percaya? Seberapa banyak percaya Allah turut bekerja? Kalau hari ini istrimu dari rumah sampai di gereja ini merepet terus, pas dinaikkan lagu baru diam. Apakah engkau percaya Allah bekerja di dalamnya?
Saya percaya Pak, saya salah pilih istri gitu. Kalau suamimu buat kesalahan, gaji hari ini nggak tahu main apa dia, tiba-tiba hilang semuanya. Masih percaya Allah turut bekerja? Kalau nggak percaya, pahit tawar. Ini nggak bisa sembuh. Tapi Pak, kan ada ayatnya berkata Pak, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kok aneh Pak, ku tabur yang baik, yang tidak baik ku tuai. Yang baiknya ku tabur sama istriku, yang baik ku tabur sama suamiku, yang baik ku tabur sama teman gerejaku, yang baik yang ku tabur sama teman sekantorku. Tapi Pak, yang ku tuai nggak baik. Berarti memang, enggak saudara. Sama seperti kadang-kadang itulah hidup ini. Ya bapaknya pendeta, opungnya pendeta seperti Abraham tadi. Anaknya sibuk nipuin orang gitu kan. Tapi itu janji Tuhan itu gak pernah gagal. Dia berkata satu selamat, sisi rumah selamat. Tuhan sendiri yang akhirnya memaksa dalam tanda petik Yakub ini kembali seperti opungnya, seperti bapaknya yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Tuhan gak akan tinggalkan, Tuhan akan tolong dia. Tapi waktu Tuhan lagi bekerja menolong dia, jangan rame-rame menghakimi, itu maksudnya. Nah, mari kita lihat Yesus. Yesus itu menabur yang baik, mengerjakan yang baik, melakukan yang baik. Tapi kita lihat apa yang dia tuai. Dengan segala daya, upaya, hikmat yang dia miliki. Maka dia memilih 12 murid. Sekali lagi ya, dengan upaya, daya, and wisdom, hikmat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, dia memilih 12 murid. Dari 12 murid ini, 2 gak jadi. Karena yang satu menjual dia, namanya Yudas. Yang satu lagi itu mengkhianati Yesus dan meninggalkan Yesus 3 kali. Yesus menabur yang baik, tapi mendapatkan murid yang menjual dia. Kalau orang Indonesia, orang dunia akan berkata begini, itulah Yesus kurang bijak dia memilih murid. Berarti Yesus itu salah pilih. Berani ngomong Yesus salah pilih? Tapi kalau kita dengar orang, dia akan salahkan dirinya. Memang kau salah pilih, kurang bijak kau. Kalau kau dari awal pilih yang tepat, gak mungkin dia meninggalkan engkau. Saya gak berani bilang Yesus salah pilih. Tetapi dalam pilihan Yesus yang terbaik, ada orang yang bisa berubah. Amin. Saya percaya Yudas dan Petrus ini orang yang baik. Tapi dalam perjalanannya berubah. Dan Yesus tidak pernah menyesal. Aduh salah pilih aku ya. Kenapa yang 2 ini kupilih? No. Mungkin ada berkata begini. Iya mungkin Yesus kurang pintar mengajar. Maka 2 muridnya bandel. Yakin Yesus kurang pintar ngajar? Atau ngomong kayaknya Yesus itu gak bisa khotbah itu. Salah-salah khotbahnya. Makanya jadi aneh muridnya. Atau begini. Kurasa Yesus itu ada dosanya disembunyikannya. Makanya mengalir ke murid-muridnya. Berani bilang gitu? Saya percaya Yesus gak punya dosa. Dia sempurna. Yesus guru yang terbaik. Pengkhotbah terbaik. Pemilih yang terbaik. Tapi dalam semuanya itu ada Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Perlu Yudas yang menjual Yesus dan menyalibkan Yesus. Supaya keselamatan itu terjadi atas semua bangsa. Ada Petrus yang belajar tentang tantangan yang berat dan tidak gampang mengasihi Yesus. Jangan menyalahkan diri. Pertama gini, jangan nyalahkan diri saudara. Yang kedua, jangan nyalahkan siapa-siapa. Tapi kembali kepada Alkitab yang berkata, semua apa yang kau berbuat di dalam hidupku, semua apa sungguh teramat baik kau jadikan hidupku, semua baik, semua baik apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku,
Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Memang nyanyikan lagu ini pas lagi test drive mobil baru, paling enak nyanyi lagu ini. Semua baik, semua, apalagi plastiknya belum dibuka, makin enak nyanyi lagu ini. Tapi ketika kita dikhianati, berani nyanyi lagu ini. Waktu uang 500 juta yang lama dikumpul-kumpul dibawa lari, masih berani nyetir mobil. Semua baik, masih berani? Atau mulai ganti lagu? Allah peduli, Allah. Wah, tapi pahit di hatinya. Gak gampang, tapi kita bisa belajar. Amin. Bahwa Allah turut bekerja. Kadang-kadang ya seperti Yesus lah. Kita udah ngajarkan yang baik, tapi ya kadang-kadang ada muncul Yudas, gak tahu juga dari mana tiba-tiba datangnya. Ya kadang-kadang kalau lihat garis keturunannya bagus-bagus, ya opungnya pendeta, bapaknya pendeta. Tapi ada satu anaknya kok agak aneh anak yang satu ini ya. Yang itu pun bukan untuk dihakimi, untuk dikasihi. Amin. Apalagi nyalahkan opungnya Abraham. Berani nyalahkan Abraham? Inilah kalau Abraham ini suka kawin, jadi ginilah cucunya gitu kan. Atau okelah Abraham masih manusia, kalau kita cari-cari kesalahannya masih ketemu. Sekarang saya tanya, berani nyalahkan Yesus? Yang salah memilih murid? Pasti kita berkata begini, kalau dia Tuhan gak mungkinlah ditipu sama Yudas. Pasti dari awal dia tahu siapa Yudas itu. Jangan-jangan memang bukan Tuhan dia makanya. Makin aneh kan teologianya. Tapi itu yang sering kita lakukan dalam hidup ini. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak baik, makanya ini gak baik. Ayo bilang sebelahnya, Allah turut bekerja. Semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Dan kadang kalau Tuhan menolong, Tuhan itu baik. Banyak caranya. Kemarin, saya gak tahu ada videonya enggak. Kemarin satu video yang saya putar sama pengerja. Saya bilang begini, kadang-kadang kalau Tuhan itu mau menolong dengan cara yang sangat sederhana, Dia bisa menolong kita. Jadi seorang pegolf dunia, nah waktu dia kehilangan puluhan miliar hanya karena 2 meter yang dia betul-betul tahu persis pasti masuk. Waktu dia pukul stick golfnya, apa yang terjadi? Nah saudara, persis di ujung itu berhenti. Gak ada yang tahu. Tapi tiba-tiba ada yang nolong. Selalu lihat siapa yang nolong. Nah ini pegolf dia, coba kita lihat. This for a closing birdie to move into the top 5. Ini 1,5 juta US dollars. Berhenti saudara. 4, 5, 6. Siapapun gak bisa menolong lagi kalau udah kayak gini. 8 playing companion here. What a shame. What a shame. He thinks it's moving. We need one gust. Just one gust. There it is. Nah tiba-tiba masuk. Saudara lihat waktu reporter zoom, kenapa tiba-tiba bisa Seekor masuk? lalat mampu mengubah nasib seorang pemain golf kawakan yang bernama Tommy Fleetwood di turnamen BMW Championship, di mana pemain golf Tommy Fleetwood melepaskan tembakan putbol ke arah lubang yang berjarak 2 meter dari hadapannya. Namun sayang pukulan bola yang ia lakukan berhenti di bagian sisi lubang. Dengan ekspresi gugup dan merasa syok, ia pun bertanya-tanya mengapa tembakan putbolnya kali ini meleset dan tak seperti biasanya. Setelah beberapa detik berhenti, seketika keajaiban pun terjadi bahwa bola yang berada di sisi lubang tadi jatuh karena seekor lalat hinggap terbang dan mendorong bola tersebut hingga jatuh ke dalam lubang. Hal tersebut menjadi sorotan penting sekaligus menjadi kemenangan yang tak terduga. Lihat itu. Ada yang mau mengkoleksi lalat di sini? Kalau ketemu lalat enaknya diapain? Oh langsung dibunuh lah ya pembuat masalah. Tapi ya lihat Tuhan itu, kalau dia mau bekerja, tidak kekurangan cara bagi dia bekerja.
Kalau Tuhan belum bekerja, berarti saudara belum mengampuni mungkin, makanya belum bekerja. Mungkin amarahnya masih tinggi. Nah Yohanes 8 ayat 11. Jadi kalau Allah turut bekerja, kalau dia mau nolong, enggak, misalnya begini dah dari video tadi. Enggak usah dibatasi cara Tuhan itu menolong. Dia tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Kalau memang belum waktunya, sabar aja tunggu. Nanti Tuhan menolong. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Nah mengapa kita perlu mengasihi? Nah saya pakai gini ya, saya banyak berbicara mengenai kasih. Tapi belakangan ini, nah saya mengkerucut kepada kasih itu begini. Dia adalah ungkapan tertinggi dan menolong orang lain. Ternyata mengasihi orang lain, kenapa Tuhan lihat itu pelayanan yang tinggi? Karena tanpa kita sadari, kita menolong orang itu. Karena sebenarnya orang yang datang minta maaf itu adalah orang yang menyadari kesalahannya. Dan dia tidak punya kekuatan untuk melawan kesalahannya. Namun dia ingin berubah dengan cara diterima. Waktu kita tolak, itulah penyesalan terakhir dia dan dia tidak akan pernah kembali lagi. Mengapa wanita ini yang seorang pendosa, udahlah jangan bahas siapa wanita ini. Jangan bahas seberapa besar dosanya, besar kali. Tapi Tuhan Yesus berkata begini, aku pun tidak akan menghukum engkau. No sin more. Nah waktu dia dengar itu yang membuat hatinya itu ingin berubah. Waktu dia dengar Tuhan mengampuni dia, itu yang membuat kasihnya itu muncul. Ada dalam Lukas 15 ada anak yang hilang. Waktu anak yang hilang ini menyadari kesalahannya, dia kembali. Tahukah saudara apa yang mengubahkan anak ini? Pelukan bapaknya yang menerima dia dan mengampuni dia. Itu yang membuat dia berubah. Jangan berbicara siapa anak ini. Anak ini udah pasti jahat. Kalau kita breakdown kesalahan anak ini, itu satu halaman gak cukup. Ini memang anak betul-betul jahat. Bapak belum mati udah bagi harta. Bagi harta bukan bikin bisnis, malah foya-foya. Anak ini udah pasti jahat. Tapi kalau anak ini kembali, bapaknya tolak, maka anak ini bukan hanya hilang dari keluarga. Dia akan binasa selama-lamanya di neraka. Karena dia akan kembali ke dunia gelap. Semuanya dia lakukan karena dia gak punya harapan lagi dalam hidup ini. Tapi waktu dia merasa bersalah, menyadari kesalahannya dia kembali. Waktu dibeluk papanya, dia berkata, nak engkau sudah pulang. Papa masakin, suruh potong lembu tambun. Makan ya, udah lama kamu gak makan. Wah dia bilang, Bapak makasih banyak. Pak gak usah lagi saya ini anak Bapak. Jadi pelayan Bapak, jadi pembantu pun saya siap. Karena aku gak perlu apa-apa lagi. Aku dipeluk Bapak saja sudah cukup. Itu menolong citra diri, imago Dei, gambar diri Allah kembali pulih dalam anak ini. Waktu dia diterima. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita gak bisa membangun kasih hanya dari pemberian. Itu tidak akan memberikan sebuah value, nilai yang abadi. Nah saudara di Alkitab ada yang kasih kepada Yesus itu lahir dari pemberian. Versus kasih yang lahir dari pengampunan. Kita coba cek mana value-nya yang lebih tinggi. Nah waktu Yesus mulai deal dan orang banyak deal dengan Yesus karena mujizat, karena pemberian, karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Maka orang berbondong-bondong datang kepada Yesus melihat mujizat pemberian yang luar biasa. Tapi kalau kita deal karena pemberian, kasihnya itu semu. Satu hari waktu Yesus bercerita tentang salib, maka murid-muridnya meninggalkan dia, bahkan melempari dan menolak dia. Kenapa kadang-kadang kita begitu kecewa? Karena kita membangun hubungan dari pemberian. Orang susah kita bantuin berasnya, kita beliin pakaiannya, kita bantuin uang sekolahnya, kita bantuin kontrak rumahnya. Nah apa yang terjadi? Itu semuanya baik. Tapi kalau saudara mengharapkan kasih dari sana, nilainya rendah. Karena orang seperti itu, waktu dia sudah mulai punya uang, punya semuanya, dia begitu gampang melupakan apa yang kita pernah buat. Sama seperti Yesus, ditinggalin. Makanya saudara, kekayaan tanpa kasih tidak ada artinya. Amin. Nah seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, kata gini.
Andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintamu sanggup membahagiakan. Katakan, andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintamu sanggup membahagiakan. Ajarilah kami agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Nah, pemberian itu akan kehilangan nilai tanpa kasih dan pengampunan di dalamnya. Yang memberi menuntut dia orang baik. Saya sudah banyak beri, dia nggak tahu berterima kasih. Yang menerima kepahitan juga. Kalau aku tahu dulu kau kayak gini, nyesal kali aku makan pemberianmu itu. Yang mana mau nyesal, sudah dimakan, udah habis semuanya. Yang ada dua-dua saling pahit. Tapi ada kasih yang kedua yang lahir dari pengampunan. Waktu Tuhan Yesus ini dealing dengan orang-orang dia ampuni seperti wanita tadi. Nah, waktu Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, aku mengampuni kesalahanmu, pulanglah. Waktu saudara wanita ini diampuni, dia nggak berpikir apa yang Yesus punya yang bisa saya ambil. Dia nggak berpikir itu. Begitu diampuni, dia nggak berpikir pemberian dari Yesus. Dia pulang ke rumah. Di rumah dia lihat apa yang dia bisa berikan kepada Yesus. Dari hasil maaf kerja dia bertahun-tahun, dia punya minyak narwastu. Dia ambil minyak narwastu, dia cari Tuhan Yesus. Begitu ketemu Yesus, langsung dia tuangkan semua minyak itu di kaki Yesus. Semerbak wanginya memenuhi ruangan. Dan dia bukan sekat dengan kain, rambutnya sendiri dipakai untuk mengelap kaki Yesus. Yesus berkata, biarkan wanita ini, karena dosanya yang banyak diampuni, dia berbuat kasih juga banyak. Pengampunan yang banyak akan melahirkan perbuatan kasih yang banyak. Cintanya kepada Tuhan bukan karena apa yang Tuhan berikan kepada dia, tapi karena dia menerima. Tidak ada manusia di dunia ini yang mau mengampuni dia, tapi dia tahu Yesus pribadi mengampuni dia. Sehingga kemanapun Yesus itu pergi, dia ikutin. Bahkan waktu Yesus ditangkap dan dia di atas kayu salib menunggu kematiannya, 12 murid-muridnya lari ketakutan. Tapi Maria ini memilih untuk tetap bersujud di kaki Yesus. Karena dia tahu tidak ada orang yang mengampuni saya seperti orang yang disalibkan ini. Jam 3 sore maka gempa terjadi. Awan itu tiba-tiba menutupi matahari dan gelap gulita terjadi. Tentara Romawi dengan senjata yang lengkap dan gagah perkasa lari ketakutan. Tapi wanita ini tetap memilih duduk diam di bawah kaki Yesus. Dia ingin melihat detik-detik terakhir orang yang mengampuni dosanya ini menghembuskan nafasnya. Sedetik pun matanya tidak berlalu dari Yesus. Selangkah pun kakinya tidak meninggalkan Yesus. Karena dia tahu dia menerima pengampunan dari pribadi. Pengampunan itu akan memberikan nilai di dalam kerohanian kita. Amin. Lebih daripada pemberian-pemberian yang ada. Belajarlah saling mengasihi, saling mengampuni. Katakan amin. Dalam kisah Ayub apa yang kita perlu pelajari? Ayub ini adalah orang yang kaya, orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, orang yang saleh. Tapi orang yang takut Tuhan, yang saleh, yang baik ini tiba-tiba jatuh miskin. Anak-anaknya mati, kesehatannya diambil, istrinya lari meninggalkan dia.
Maka waktu dia sendiri dia berharap dia punya 4 kawan yang bagus-bagus. Ini adalah kawan bestinya. Apa itu besti? Coba lihat kiri kanan, yang mana besti saudara? Nah, dia punya besti 4 orang yang dia bantuin, yang dia tolongin, yang dia perjuangkan sampai 4 bestinya ini berhasil beruntung jadi orang kaya. Tapi waktu dia jatuh miskin, dia datang kepada kawan-kawan dekatnya ini, best friend-nya ini. Apa yang terjadi? Bukan dibantu, malah dihakimi. 42 pasal dia dihakimi. Kau memang orang berdosa, jahat kali kurasa kau. Kalau kau nggak jahat, nggak mungkin Tuhan itu hukum kau. Memang banyak kali dosamu. Kami pikirnya kau baik dulu, kami pikirnya kau dekat dengan Tuhan. Memang jahatnya rupanya kau. Udah nggak dibantuin, udah nggak dikasih makan, malah dihakimi. Kalau saudara pernah dilakukan oleh orang yang pernah saudara tolong, angkat tangan ke bawah. Nggak pernah gitu ya. Nolongin orang, bagus sama orang, tapi waktu kita jatuh, ikut pula dia menginjak, udah diinjak dihakimin pula. Itu injakan ilahi katanya pula kan. Tuhan menghukum engkau. Sehingga setelah Ayub menyadari, dia coba bangkit datang kembali kepada Tuhan. Maka Ayub 42 ayat 5 dan 10 dia datang kepada Tuhan. Dia minta maaf, Tuhan ampuni Tuhan. Selama ini dari kata orang saja aku tahu, tapi sekarang mataku melihat engkau. Dan aku mencabut perkataanku. Nah, waktu dia ngomong begitu, dia lihat Tuhan tersenyum. Dia pikir, wah sebentar lagi Tuhan memulihkan dan memberkati saya. Saya akan kaya kembali. Kalau saya kaya, saya akan datangi besti saya itu. Saya hajar mereka semuanya. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia tunggu-tunggu, loh kok Tuhan belum berkati? Dia tanya, Tuhan kenapa saya belum diberkati? Kan udah minta ampun. Apa kata Tuhan? Di Kristen itu enggak ada potong kompas, enggak ada shortcut, enggak ada jalan pintas. Ayub berpikir begini, saya enggak perlu kamu, saya enggak perlu kamu, saya enggak perlu kamu, saya langsung kepada Tuhan. Itu yang sekarang mental orang Kristen. Makanya enggak mau menyelesaikan masalah. Saya enggak perlu kamu, saya enggak perlu kamu, saya enggak perlu kamu, saya enggak perlu kamu. Siapa kamu? Saya langsung sama Tuhan. Ayub pun begitu. Begitu dia langsung kepada Tuhan, dia pikir itu adalah shortcut. Apa yang terjadi? Nah, waktu dia lihat shortcut itu, jalan pintas itu, Tuhan bilang gak bisa. Gini Ayub, mau diberkati, mau dipulihkan, mau Tuhan. Pergi cari dulu kawan-kawanmu itu. Bukan cuma berdamai, suruh mendoakan lagi. Wah, padahal hati Ayub ini pahit kali dengan orang itu. Maunya dihajar, tapi disuruh doain. Akhirnya permohonannya ditolak. Dia cari kawan-kawannya itu. Dan waktu dia ketemu, mari kita lihat di ayat 10 ini. Lalu Tuhan memulihkan Ayub. Kapan? Setelah ia meminta doa untuk kapan? Kapan? Nah, bilang sebelahnya, setelah. Ada di sini yang mau diberkati 2 kali lipat ganda? Kapan? Setelah. Setelah kapan? Nah, coba ingat, masih ada namanya yang belum selesai? Ada yang menyakiti saudara? Ada yang saudara bantuin, udah lebih hebat dari saudara, saudara diinjak? Nah, cari dia. Nah, waktu kita doa kepada mereka, setelah itulah. Jadi jangan berpikir gini, gak perlu, langsung. Percayalah, disuruh balik sama Tuhan. Tapi waktu kita selesaikan, waktu kita berdoa, selanjutnya terserah Tuhan. Lihat, Tuhan memulihkan Ayub 2 kali lipat. Nah, saya tutup dengan ayat terakhir. Kenapa noble relationship itu penting? Karena kalau saudara gak bisa mengampuni, maaf ya, saudara akan kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini. Bahkan keselamatan saudara bisa hilang. Maaf ya, kalau kita dikuasai kebencian, akal sehat kita akan meninggalkan kita. Saya ulang ini. Kalau kita tetap mengizinkan amarah, kebencian dan tidak mau mengampuni menguasai kita, akal sehat akan meninggalkan kita. Siapa yang kita tahu dia kehilangan akal sehat? Yunus. Yunus itu seorang anak Tuhan yang dibesarkan di rumah Tuhan.
Dan saudara, kemudian satu hari Yunus ini menyaksikan dalam Yunus 3 ayat 10, satu kota Niniwe berbalik kepada Tuhan. Tapi waktu kota Niniwe ini berbalik kepada Tuhan, apa yang terjadi dengan Yunus? Lihat ayat berikutnya. Sampai kemarin saya mikir judulnya apa yang cocok ini ya, ayat ini. Sampai saya nemukan judul, pertobatan membawa kemarahan. Wah, aneh kan? Seharusnya pertobatan itu membawa syukur, tapi ini membawa kemarahan. Nah, waktu satu negara itu bertobat, Yunus 4 ayat 1 dia berkata, pertobatan itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu, nah waktu semua orang bertobat, malah dia marah. Saudara pernah marah lihat orang bertobat? Pasti marah kalau yang bertobat itu orang yang saudara benci. Ngapain pula dia bertobat? Maunya masuk neraka lah dia. Kalau bertobat gini kayak jadi ketemu di surga jadinya kan. Kalau orang kita marah samanya, kalau dia bertobat kan ketemu di surga. Kalau dia nggak bertobat, kita seneng karena nggak ketemu. Nah itu maksudnya Yunus ini. Dan saudara tahu, ini dia kehilangan akal sehat. Dia ajarin Tuhan loh. Sampai sifat Tuhan yang bagus, dia komplain. Udah nggak sehat betul Yunus ini. Dia ajarin Tuhan, dia bilang begini, Tuhan, denger ya, saya mau cerita nih, kenapa saya dulu lari ke Tarsis. Sampai dia lupa, Tuhan itu maha tahu. Kan sudah ketemu Tuhan di mana di perut ikan. Dan dia sudah akui Tuhan di sana maha tahu. Tapi masih dia bisa ajarin Tuhan. Tuhan, ada cerita ini yang Tuhan gak tahu, yang kusembunyikan selama ini. Kau tahu gak kenapa dulu saya lari? Tuhan bilang, gak tahu. Padahal dalam hati Tuhan, aku kan maha tahu. Tapi yang namanya Tuhan ajak bercanda juga. Gak tahu, kenapa rupanya kau lari? Nah ini dengar ya. Aku tahu kau ini Allah pengasih, Allah penyayang, Allah panjang sabar, Allah berlimpah kasih karunia. Makanya aku menyesal dan gak mau mereka bertobat. Tuhan pikir, loh ini kan semua sifatku kan yang baik-baik. Kenapa sifatku yang baik ini engkau marahi? Dia tidak terima Tuhan itu baik kepada orang yang dia benci. Udah hilang gak akal sehatnya? Saudara kalau tahu Tuhan itu pengasih dan penyayang, seneng gak? Seneng, berarti saudara akal sehatnya masih bagus. Tetapi Yunus marah. Saking marahnya doanya gak tanggung-tanggung. Lihat ayat 3 apa doanya. Jadi sekarang ya Tuhan, dengar. Apa katanya? Oh Tuhan diancam loh. Dengar ya, cabutlah nyawaku karena lebih baik aku. Wah, saya berdoa gak ada di Sunggal seperti ini. Hanya gara-gara saudara benci sama orang itu bertobat dan masuk surga. Saudara berkata begini, Tuhan saya gak mau masuk surga ketemu orang itu. Masuk neraka pun gak apa-apa, yang penting tidak ketemu orang itu. Wah, bayangkan kalau saudara udah sampai kayak gitu. Nah next, Tuhan ajak bercanda pun gak bisa lagi. Wah itu kalau orang gak bisa mengampuni, jangankan kita candain, Tuhan yang candain pun dia tersinggung. Jadi waktu dia marah, tiba-tiba dia marah lagi bersungut-sungut duduk, tiba-tiba tumbuh pohon jarak, rimbun. Wah seneng dia, wah hebat juga Tuhan ini. Satu hari pohon jaraknya tumbuh. Lagi dia lihat, wah keren. Tiba-tiba datang ulat dan angin timur, dimakan semua daun-daunnya, matilah pohonnya. Ngamuk lagi dia. Tuhan kalau bercanda jangan keterlaluan lah. Orang lagi seneng-seneng kok Tuhan kasih tahu. Gini maksudku gini nih ya Yunus, denger ya. Dari tadi kan kau yang ku denger, sekarang kau dengarlah aku. Pohon jarak yang gak ada nyawanya, dia mati, engkau marah. Niniwe itu ribuan jutaan nyawa itu loh. Itu nyawa bukan pohon. Yunus, itu nyawa bukan pohon. Pohon yang mati, engkau marah. Itu nyawa yang binasa. Bagaimana aku bisa diam? Kalau pohon kamu gak diam, manusia binasa aku gak bisa diam loh Yunus. Apa kata Yunus? Gak peduli aku itu. Yang penting, nah yang penting apa? Baca yang di bold ini. Yang penting, lebih baik.
Tuhan sudah jelasin pun masih dia bilang lebih baik ada di sini yang udah parah kayak Yunus ini. Kayaknya perlu doa khusus ini. Tapi saya percaya, kenapa Yunus sampai di titik ini? Karena waktu dia lihat orang Niniwe menjajah negaranya, dia menyaksikan peristiwa yang membuat dia luka. Nah, luka ini gak selesai. Itu ya, dan dia keraskan hatinya dan tidak mau melepaskan pengampunan buat Niniwe. Saya berdoa, tidak ada hati yang keras seperti Yunus. Biar Tuhan melembutkan hati kita. Karena tanpa kasih semuanya tidak ada artinya. Ada Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Semua apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Mari lebih lagi katakan bersama-sama. Semua, mari saya undang hamba-hamba Tuhan untuk maju ke depan. Di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Percayalah, tidak ada Tuhan tidak tahu. Jangan menyesali kalau di sekitar kita, di tengah-tengah yang baik, tiba-tiba muncul Yakub yang merasa kita ini ditipu. Jangan kecewa, pahit dan marah. Di tengah-tengah kita menabur yang baik, tiba-tiba muncul Yudas. Tiba-tiba muncul Petrus yang menyangkal dan tidak mengakui kita. Jangan merasa terbuang dan menyalahkan dirimu. Tuhan ada di dalamnya. Dia sanggup mengubah semuanya menjadi baik. Semuanya Tuhan sudah atur. Bagianmu hanya perlu taat. Engkau tidak dipanggil menjadi hakim, karena Tuhanlah hakim yang adil. Engkau tidak dipanggil untuk menghakimi Yakub. Kita tidak dipanggil untuk menghakimi Ayub dengan segala keberadaannya. Tuhan mau kita belajar dari semuanya itu. Layakkan kami Tuhan untuk mengambil tubuh dan darah-Mu. Dan waktu kami mengampuni, kami akan dipulihkan sebagaimana Engkau memulihkan Ayub. Sehingga hidup kami akan dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Perjamuan kudus buat orang yang percaya dan anak-anak di bawah 12 tahun tidak diizinkan. Nah, kita ada dalam suasana penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curah darah-Mu. Memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku,
Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Mari katakan bersama-sama, sukacita kami penuh ya Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah. Mari bangkit berdiri bersama-sama, katakan, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Biar siang ini Tuhan, perjamuan kudus ini mengubahkan setiap kami, menjadikan kami baru di hadapan-Mu. Mulai hari ini kami tidak akan pernah menyalahkan keadaan, situasi, latar belakang apapun juga. Tapi kami akan belajar untuk mencintai, mengasihi dan mengampuni satu dengan lainnya. Karena Engkau Allah yang turut bekerja di dalamnya. Engkau sanggup mengubah yang tidak baik menjadi baik ya Tuhan. Dan perjamuan kudus ini akan menolong kami belajar bahasa cinta, sehingga yang keluar dari mulut kami bukan amarah dan kekecewaan, tapi adalah bahasa-bahasa cinta yang mengasihi ya Tuhan, mengampuni. Mari kita angkat roti di tangannya tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus pada waktu diserahkan. Ia mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum dalam nama Yesus. Buka kedua tangan saling sembah Tuhan. Ucapkan syukur. Ucapkan terima kasih. Oh, Dia baik. Peluk kami ya Tuhan dalam kasih-Mu. Jangan pernah meninggalkan kami. Jangan pernah ya Tuhan menolak kami. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu mengendalikan amarah kami. Kami mampu mengendalikan rasa kecewa kami. Kami mampu mengendalikan rasa kegagalan oleh karena dihianati. Oleh karena orang yang menjual dan menipu kami.
Biar kami tetap fokus kepada panggilan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Oh, kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh mengasihi seisi rumah kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Mengasihi rekan sekerja kami ya Tuhan, mengasihi rekan-rekan pelayanan kami ya Tuhan. Biar kami boleh bangkit dan menjadi terang waktu kami mengasihi dan mengampuni. Ya, tolong ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga tidak ada yang mengulangi kesalahan Yunus. Oleh karena hatinya dikuasai oleh amarah, kebencian dan kekecewaan atas pengalaman hidup yang dia lalui. Bangkit dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala kasih, kebaikan dan rahmat-Mu. Terima kasih buat tema sepanjang tahun ini dan secara khusus buat bulan ini. Kami akan memperbaiki hubungan kami ya Tuhan satu dengan lainnya. Bukti kami terkoneksi dengan Tuhan dan hidup dalam terang. Berkati seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang terus mengangkat naik dan tidak turun, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Tuhan kiranya memberkati segala usaha daripada anak-anak-Mu. Jauhkan dari kegagalan, bawa kepada keberhasilan yang daripada-Mu ya Tuhan. Apa yang menjadi doa, kerinduan, harapan dan cita-cita dari umat. Waktu mereka datang ke tempat ini dan berdoa kepada-Mu, berkenanlah mendengar doa mereka ya Tuhan. Karena Engkau akan membukakan pintu yang diketuk. Engkau akan memberi kepada yang mencari. Mereka akan menemukan kepada orang yang mencari dan meminta dengan sungguh kepada-Mu ya Tuhan. Berkati terus negeri kami Indonesia berseluruh pemerintahan yang ada mulai dari pusat sampai ke daerah. Berkat atas pemimpin rohani kami yang ada di Jakarta, Pak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Pemimpin rohani kami yang di kota Medan, segala anugerah yang terindah terbaik yang ada di surga. Berkat-Mu ya Tuhan berseluruh keluarga daripada pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami berkota kudus-Mu Yerusalem. Salam Yerusalem. Biar sentosa dalam puri-puri-Mu dan diberkati orang-orang yang memberkati kota kudus-Mu. Tuhan, sebentar kami meninggalkan tempat ini.
Kami juga akan membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai bukti dan rasa terima kasih kami kepada Tuhan atas apa yang sudah kami terima. Lipat gandakan setiap benih yang ditabur oleh anak-anak-Mu karena mereka memberi dengan sukacita. Oleh karena mereka mengenal dan mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu sebelum kita pulang, arahkan hati dan tangan saudara ke surga dan terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dan bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita mulai hari ini. Yesus datang kali yang kedua, Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih, mohon waktunya sebentar, kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, persembahan di minggu kedua ini yang akan kita berikan ditujukan untuk persembahan umum dan persembahan misi penginjilan. Mari sama-sama yang terbaik kita bawa untuk Tuhan. Dan yang terakhir, ibadah doa terobosan GBI Sunggal akan diadakan pada hari Rabu 15 Oktober 2025 pukul 19.00 WIB di GBI Sunggal. Ibadah ini terbuka untuk umum. Itu saja pengumuman minggu ini. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan dapat memasukkannya ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia. Selamat memberi, kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya